Halo Blazer, sebentar lagi pemerintah akan menerapkan pola kehidupan yang baru atau sering diistilahkan dengan new normal. Sebelum kita menjalani bagaimana pola kehidupan yang baru, maka kita harus pahami terlebih dahulu bagaimanakah pola hidup baru yang diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang ini. Stay tune ya. Salam Blazer, salam kemenangan, dan tetap semangat bagi kita semua. Pola kehidupan yang baru tidak bisa kita hindari setelah pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah mulai merancang bagaimana pola kehidupan yang baru yang akan diterapkan bagi seluruh daerah, khususnya yang terdampak pada pandemi COVID-19. Sebelum kita menjalani pola kehidupan yang baru di masa pandemi COVID-19 bahkan setelah pandemi, maka kita harus terlebih dahulu mengerti apa dan bagaimana pola hidup yang baru yang akan diterapkan oleh pemerintah. Ada beberapa pola hidup baru yang harus kita mengerti dan akan kita jalani di masa yang pertama, belajar online atau dikenal dengan istilah mode daring e-learning. Belajar online sudah kita lakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Namun, jangan salah bahwa belajar online akan terus dikembangkan selama bahkan sesudah pandemi COVID-19. Sesuai dengan program pemerintah untuk memberikan perkembangan dalam pembelajaran berdasarkan perkembangan 4.0, maka belajar online adalah salah satu mode yang akan terus dikembangkan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Walaupun demikian, kita jangan alergi untuk belajar online, karena belajar online pun memberikan banyak keuntungan kepada kita. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita belajar online atau mode daring e-learning. Yang pertama, memberikan penghematan waktu. Kita tidak harus pergi ke sekolah untuk belajar, tapi dari rumah saja kita bisa menghemat waktu untuk bisa memulai pembelajaran. Yang kedua, menghemat pembiayaan. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi atau anak-anak sekolah yang belajar di kota-kota besar. Mereka tidak perlu lagi untuk menyewa tempat atau transportasi, tetapi mereka bisa belajar dari rumah dengan sistem belajar online. Yang ketiga, menghemat energi, menghemat waktu, dan menghemat pembiayaan. Oleh sebab itu, mari kita terus meningkatkan cara belajar online kita, supaya ketika pengembangan ini terus dilakukan oleh pemerintah, kita tidak menjadi tertinggal, tetapi kita akan terus melangkah dan mengikutinya dengan baik. Yang kedua, bisnis online. Salah satu hal yang perlu Anda tahu bahwa bisnis online akan menguasai pasar, bahkan di nasional, bahkan internasional. Kita tidak bisa menerapkan sistem belanja konvensional atau sistem belanja yang umum atau yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Tapi kita akan mulai melihat bahwa salah satu alternatif terbaik setelah pandemi COVID-19 adalah belanja secara online. Ini akan memudahkan kita, memberikan kemudahan secara waktu, memudahkan secara energi, bahkan pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita pun sangat begitu banyak sekali. Oleh sebab itu, bagi kita semua, mari terus belajar untuk melakukan dan membangun bisnis kita secara online. Atau bagi perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah yang masih alergi dengan sistem online, cepat-cepatlah untuk melakukan perubahan, karena semua perusahaan yang tidak melakukan bisnis online akan ketinggalan zaman. Yang ketiga, belanja online. Belanja online sudah diterapkan di berbagai daerah atau di berbagai kawasan dunia pada saat ini, khususnya di Amerika. Ketika pandemi COVID-19 mampu melakukan penyebaran dengan kontak fisik dengan orang lain, maka salah satu pilihan untuk menghindari penyebaran COVID-19 adalah belanja online.
Hal ini juga sangat begitu penting setelah pandemi, bahwa belanja online adalah pilihan bagi kita untuk kita terus menghindari penyebaran virus-virus dan penyebaran bakteri-bakteri ke dalam tubuh kita dan lingkungan kita. Yang keempat, ibadah online. Setelah pandemi COVID-19, maka gaya hidup sehat, gaya hidup untuk tetap menjaga jarak akan terus diterapkan. Maka ibadah online juga akan terus dikembangkan bagi umat atau bagi seluruh jemaat Tuhan. Bagi kita semua, baik yang beribadah di gereja, beribadah di masjid, dan beribadah di manapun, maka mari kita tetap membuat alternatif ibadah online setelah pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, kita akan menerapkan salam sehat atau yang sering diistilahkan dengan salam corona. Setelah pandemi COVID-19 ini, salam sehat juga akan terus dilakukan. Walaupun banyak orang yang tidak terbiasa dengan salam sehat seperti begini, namun salam ini akan menjadi budaya baru bagi perjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Selama COVID-19, kita senantiasa menjaga kebersihan dengan menggunakan mencuci tangan sebanyak mungkin, kemudian menggunakan hand sanitizer ketika kita sudah berkontak fisik dengan orang lain atau telah memegang barang tertentu. Maka pola kehidupan untuk menjaga kebersihan setelah pandemi COVID-19 pun akan terus berlanjut. Mari tetap jaga kebersihan, tingkatkan kebersihan kita, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat imunitas kekebalan tubuh yang kuat. Yang selanjutnya, pola kehidupan yang tetap menjaga jarak. Jaga jarak ketika kita melakukan aktivitas apapun, baik di lingkungan kita, di tempat pekerjaan, bahkan di pasar-pasar ketika kita belanja, atau di kerumunan-kerumunan tertentu. Jangan lengah bahwa pandemi COVID-19 sudah selesai. Tetapi senantiasa pemerintah akan menganjurkan kita untuk menjaga jarak, untuk menghindari penyebaran virus wabah yang kedua terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Menggunakan masker mungkin sesuatu yang lucu sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi sekarang orang yang tidak menggunakan masker justru menjadi sebuah olok-olokan bagi orang lain. Penggunaan masker akan terus dilanjutkan sampai benar-benar COVID-19 akan berakhir, bahkan setelah COVID-19 sudah berakhir. Demikianlah pola hidup yang baru yang diterapkan bagi kita semua. Oleh sebab itu tetap semangat bagi kita. Mari kita terus mengembangkan dan menguasai teknologi, khususnya yang berhubung dengan sistem online, karena ke depan ini pengembangan sistem online, baik pembelajaran, baik bisnis, baik belanja maupun ibadah akan terus dikembangkan sesuai dengan program pemerintah. Jangan alergi dengan sistem online, tetapi mulailah menyatu dengan sistem online supaya kita bisa mengembangkan diri secara jasmania, secara salam laser, tetap semangat, dan salam kemenangan bagi kita semua.